Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qum ila man asfala minkum wa anzuru ila man fawqakum wa ajdaru alla tasdaru bi'atam." Tapi sekali dirahmati Allah, bahwasanya kebahagiaan hidup kita itu sangat tergantung cara kita memandang sesuatu. Kalau kita punya cara pandang yang keliru, maka kita juga akan mendapatkan kesusahan. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim tadi itu Rasul menyampaikan, lihatlah orang yang dia itu di bawahmu, jangan kalian melihat yang lebih di atasmu. Hal itu supaya kalian tercegah dari meremehkan nikmat Allah. Jadi setan itu, kata Al-Ghazali menafsirkan hadis tadi itu, senantiasa membisikkan manusia itu di dalam perkara dunia itu melihat yang di atas, sehingga kemudian dia merasa kalah. Dan setan membisikkan, kamu kurang keras usahanya, kamu harus lebih bekerja keras lagi supaya bisa mendapatkan lebih sebagaimana orang-orang di atasmu. Ya. Ini ibaratnya itu kalau seorang jadi misalnya seperti saudara saya itu, dia jualan batu jamrut mahal. Pada itu dia jual 2 juta ke seorang kolektor dan merasa untung banyak. Bilang saya, wah aku untungnya separuh dewi sayuto, senang ya. Tapi kemudian setelah sekian bulan itu dia baru dapat informasi kalau kolektor tadi itu berhasil menjualnya 25 juta. Akhirnya apa? Uang yang 1 juta yang dia tadi anggap besar menjadi kecil. Wah, ini tak 10 juta benar rugi. Ya, padahal dia nggak rugi sebenarnya. Tapi kenapa? Karena suka membanding-bandingkan. Jadi kalau jangan pun gak ada motor, ampun dibandingin kali sing gak ada mobil. Nggih mobil dadi elek. Nek jenengan pun saged kontrak gitu, pun boten kudanan, ampun delok wah kayak kancaku wis duwe rumah, mungkin boten bisa bersyukur. Jadi kalau kemudian cara pandang kita itu seperti itu berarti mengikuti setan. Setan itu memang membuat kita di dalam perkara dunia itu selalu kurang melihat yang lebih di atas kita. Nah ini. Yang kedua, Al-Ghazali mengatakan kalau di dalam perkara agama, setan itu kemudian membisikkan manusia supaya melihat yang lebih di bawah. Jadi misalnya sholat tesih setunggal waktu gitu kan. Nanti setan pun bisikkan, apa-apa kowe penting bang sing ora tau sholat kae kan. Sehingga kalau sholat cuma sekali itu dikatakan enggak apa-apa, padahal dosa itu. Ninggalke 4 waktu itu dosa. Wis ora apa-apa duit haram ya apa-apa. Penting kowe itu misalnya atau koruptor ngapusi sak itu ora apa-apa, korupsi sak dayo itu kan mending. Jadi kalau perkara maksiat itu kemudian disuruh melihat yang lebih parah. Jadi kami itu mending bermaksiat seperti itu. Jadi ini paket yang lengkap yang akan menjadikan seseorang itu hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Melihat yang di atas terus itu akan kemudian kita meremehkan nikmat Allah. Melihat terkait dengan amal soleh, melihat orang yang lebih bawah, sehingga kemudian kita tidak termotivasi untuk beramal. Kenapa? Karena kita masih mending. Ya. Jadi ketika ada orang yang baca Qurannya banyak, setiap hari 1 juz misalnya gitu, nggak apa-apa, aku sibuk kan misalnya. Jadi dia
apa yang melihat yang di bawah. Termasuk kemudian kenapa penting kita melihat agama itu di atas kita, supaya kita itu tidak merasa cukup dengan amal. Sudah sholat 5 waktu di masjid, dia sudah merasa paling baik. Padahal kalau kita contoh para ulama dan orang-orang soleh itu ibadahnya jauh di atas kita. Makanya wajar kalau mereka itu kehidupannya dimudahkan karena amaliyahnya istimewa. Nanti boten singkang niki sholat jamaah kira 49 tahun ora tau telat. Nanti boten niki. Karena Imam Malik itu 49 tahun ngimami terus. Bayangkan, belum pernah kemudian terlambat. Itu diketahui ketika ada orang itu mau bertanya kepada beliau, waktunya itu tengah malam. Nah, saking sibuknya beliau. Begitu beliau nunggu di undang-undang itu akhirnya dibuka sama pembantu dari kemarin. Kowe kalah karo tuanmu sholat subuh. Beliau itu tidak pernah melihat leher orang selama 49 tahun. Maksudnya itu sholat itu dari imam terus atau tidak cenderung wong 49 tahun betul tahu telat sholat jamaah. Itu makanya orang-orang seperti itu dunianya malah dimudahkan dan akhiratnya jatahnya banyak sekali. Itu bisa seperti itu. Abu Hurairah itu saat ini turun dikir pengelola 1000 subhanallah pengelola 1000 paling 1000 ini so ngantuk adik beliau 12.000 padahal perawi hadis seperti itu. Rasul itu mengajarkan sholat malam itu dari malam sampai subuh sampai kaki beliau itu bengkak. Padahal itu Rasul. Ketika ditanya sama Aisyah, Rasul kenapa seperti itu? Bukankah engkau sudah diampuni Allah sebelum dan sesudah? Maka Rasul mengatakan, tidaklah aku layak menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi beribadah beliau itu motivasinya paling besar syukur kepada Allah. Dan itu dari malam sampai pagi. Nanti betul yang ini sholat begini itu barisan akan subuh. Nah itu. Kenapa kita melihat yang ke atas itu? Supaya kita itu mudah gaya. Amalku itu sampai banget. Padahal ada orang-orang yang jauh luar biasa. Itu Umar anak Umar itu puasa terus sambil dino. Pada sama Rasul pernah bertanya, wahai Rasul, puasa yang baik itu bagaimana? Ya, engkau berpuasa Senin dan Kamis. Aku lebih kuat dari itu Rasul. Ya, engkau tambahi dengan 3 di pertengahan bulan. Aku lebih kuat itu Rasul. Ya, puasanya seperti saudaraku Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Aku lebih kuat dari itu Rasul diam. Akhirnya beliau apa? Puasanya setiap hari sepanjang tahun. Nanti betul saya ngomong itu. Beliau akhirnya setelah 40 tahun baru ngomong untuk orang itu. Wah dulu kalau saya mengikuti sarannya Rasul, saya tidak lemah seperti ini badannya. Pun 40 tahun puasanya sambil dino. Tapi apa visi beliau ketika tua itu lemah. Jadi mau puasa yang paling pol itu puasanya Nabi Daud itu sedino puasa, sedino buka. Karena beliau semangat banget akhirnya seperti itu. Nah ini. Tapi itu kan menunjukkan ibadah mereka luar biasa. Aisyah itu pernah mendapatkan di pagi hari duit 12 miliar kalau dirupiahkan. Sore hari sudah habis disedekahkan. Nanti buka bingung poso itu. Sampai pembantunya bilang, wah itu aneh, kenapa tadi nggak disisihkan 1 dinar untuk beli daging sehingga kita bisa berbuka pakai daging. Nah kalau kamu tadi minta tak kasih, akhirnya bukannya nggak minta kalian kurang motor. Seperti itu. Jadi ada orang-orang sebelum kita itu yang ibadahnya luar biasa. Makanya di ibadah pun nanti sundul langit, kesehatan langit di atas kita. Sehingga kita tidak perlu sombong ibadahnya paling baik. Jadi intinya bagus sekali rahmatnya Allah. Yang pertama, supaya kita itu hidup bahagia itu Rasul mengajarkan apa? Ndelok sang misale. Nek pun duwe motor alhamdulillah nika sing duwe sepeda udan tok misalnya. Nah kita itu kemudian kan duwe nomor alam dan sehat
suki pun mati. Itu akan membuat kita apa? Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, di dalam perkara amal ibadah kita melihat yang di atas kita, supaya kita termotivasi, supaya kita tidak merasa wis amruk dewi dari ibadah sanalah sana. Supaya apa? Kita menjadi orang beribadah biasa baik. Masih ada orang yang lebih baik sehingga dia termotivasi terlebih baik. Inilah doa berdasarkan rahmat Allah. Semoga kita mengikuti cara pandang Rasul ini, sehingga kita hidupnya mudah bersyukur, hidup kita ini buat yang melakukan ibadah, tapi tidak merasa yang paling baik. Semoga Allah mengaruniakan kita menjadi orang-orang yang memandang perkara dunia itu di bawah kita dan memandang amal soleh itu di atas kita, sehingga kita hidup bahagia dengan amal soleh yang berlipat ganda. Kurang yang mohon maaf, semoga bermanfaat. Bila ada taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.